atas surat dari teman-teman PD lain ya, memberikan surat kepada Presiden untuk memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental di panti-panti sosial dari pandemi COVID. Walaupun dalam konteks surat ini, saya melihat sebetulnya masukannya tidak hanya untuk penyandang disabilitas mental. Banyak hal yang secara substansi sebetulnya perlu kita pikirkan untuk penyandang disabilitas yang lain. Jadi, salah satu poin yang saya tangkap, bagaimana ancaman yang akan terjadi pada penerima manfaat di berbagai lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang panti yang memang sebelum COVID terjadi pun kondisinya sebetulnya banyak yang kurang layak. Beberapa kasus ditemukan pemasungan dengan menggunakan rantai terhadap penghuninya. Dan juga kita harus mengakui bahwa bagaimana kondisi penyandang disabilitas itu sangat rentan jika berada di panti-panti yang belum memenuhi persyaratan. Di Bekasi sendiri saya melihat langsung bagaimana disabilitas mental dimasukkan dalam bangsal yang tidak memadai, ya, sehingga kesannya ya hanya tempat untuk menampung semata. Demikian juga panti-panti yang milik Pemda pun, walaupun itu sekaliber Pemda DKI yang ada di Cipayung maupun di beberapa tempat lain, juga masih mengalami keterbatasan. Nah, apalagi yang ada di luar daerah, yang menurut kami jelas ini akan bertentangan dengan kewajiban negara, bertentangan dengan hak-hak dari penyandang disabilitas, dan juga menunjukkan bahwa negara belum optimal untuk hadir memenuhi kewajibannya. Atas dasar itu, poin-poin ini saya kira penting, tidak hanya nanti untuk penyandang disabilitas mental, tapi protokol perlindungan, serta memastikan upaya pencegahan ini perlu dilakukan. Namun demikian, apa yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial lewat surat edaran Dirjen untuk memberikan perlindungan dan juga layanan sosial bagi penyandang disabilitas, nampaknya masih perlu ada penajaman lebih lanjut. Karena kebijakan seperti physical distancing bisa jadi bisa berlaku untuk penyandang disabilitas mental, tetapi belum tentu berlaku untuk penyandang disabilitas yang lain. Jadi ini yang mohon masukannya nanti. Sehingga perlu ada protokol yang lebih spesifik. Dan untuk menyusun protokol secara spesifik begitu, saya kira tanpa keterlibatan dari Bapak Ibu sekalian, sangatlah sulit untuk kita wujudkan secara cepat. Kita terbiasa menyusun protokol atau pedoman atau juknis apapun namanya. Seringkali kita harus lewat rapat-rapat ya, dari kantor ke kantor atau bahkan dari hotel ke hotel. Mungkin ada hikmahnya juga dalam situasi seperti sekarang, kita bisa berkomunikasi secara efektif dan kita bisa memformulasikan berbagai aturan yang perlu segera diterbitkan, diedarkan, bahkan dipublikasikan, disosialisasikan secara cepat. Kita kejar-kejaran waktu, sehingga proses sosialisasi lewat penyuluhan pun mungkin perlu juga memperhatikan kebutuhan secara spesifik dari pola komunikasi dengan penyandang disabilitas. Harus bisa accessible dan juga harus bisa dipastikan pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Hal-hal lain yang terkait dengan upaya kita memaksakan agar kondisi tempat tinggal penghuni dan fasilitasnya dipenuhi, ini memang butuh waktu. Tapi ini menjadi PR pemerintah untuk bisa mendorong agar panti-panti sosial masyarakat memenuhi standar pelayanan, termasuk juga standar fasilitas maupun SDM. Yang poin 5 yang sekiranya ini terkait dengan
pemasungan. Ya, kalau nanti ada laporan yang terbukti ada panti yang melakukan pemasungan, mohon tolong dilaporkan. Kita akan langsung lakukan tindakan untuk bisa memastikan agar tidak terjadi hal seperti itu. Nah, jadi saya mohon nanti informasi secara konkret panti mana, kemudian alamatnya, dan bagaimana kondisi PM yang memang terbukti telah misalkan dipasung. Pelayanan kesehatan kami upayakan dengan bersama dengan kemudian kita sempat berbicara dengan Ibu Dr. Kirana, walaupun dia lebih ke arah kesehatan masyarakat, tapi beliau berjanji akan menghubungkan dengan Dirjen yang menangani pelayanan kesehatan secara langsung, pelayanan kesehatan daerah, yang selama ini sebetulnya kerjasamanya sudah cukup baik, hanya tinggal persoalan di tingkat daerah, Dinkes dan panti yang seringkali masih belum optimal ya, dalam memberikan layanan kesehatan bagi saudara kita penyandang disabilitas. Nah, itu beberapa hal yang kami pandang, 7 poin yang kami aturkan. Terima kasih atas pemikirannya dari masyarakat penyandang disabilitas Indonesia. Tertanda di sini ada 11 yang memformulasikan, mungkin diantaranya ada yang hadir pasti dalam telepon ini, dan juga dukungan dari lembaga-lembaga atau OPD lainnya yang kami kira termasuk lembaga bantuan hukum, Human Rights Watch, dan LBH. Saya kira banyak teman-teman saya juga yang di sana, dan saya sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri atas surat yang disampaikan untuk menindaklanjuti dan secara konkret mencari solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman sekalian. Itu yang pertama, sebagai pembuka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk menyampaikan bahwa pedoman yang sudah disusun, yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membaca, ada persoalan yang sangat substantif. Ada dengan wabah COVID ini sangat boleh jadi non-social distancing itu bukan sangat boleh jadi. Bisa diberlakukan untuk yang non-disabilitas. Tetapi bagi disabilitas, memang social distancing ini menjadi hal yang perlu kekhususan atau perlu ada tindakan-tindakan lain yang sifatnya protektif. Ya, karena bagi yang pakai kursi roda, tentu saja masih perlu dibantu. Bagaimana kita menerapkan social distancing 1 meter bagi masyarakat yang disabilitas yang misalkan menggunakan kursi roda. Yang netra juga kan, saya kira teman-teman paham bahwa itu menjadi pemikiran bersama bahwa ada kekhususan dari social distancing untuk memberikan perlindungan dan intervensi serta tindakan pencegahan bagi disabilitas. Yang kedua, Kementerian akan bekerja tidak hanya untuk balai, tetapi juga untuk LKS. Tentu melibatkan komponen, dan dari asesmen awal, mohon nanti ditambahkan atau dipertajam, mungkin kalau kurang tepat dikoreksi. Kami menyadari komunikasi yang masih kurang inklusif, atau bahkan ada yang tidak inklusif. Sehingga materi-materi yang ada mungkin bisa kita pahami, tapi dalam keterbatasan tertentu, materi itu harus ditransformasi menjadi bentuk yang lebih bisa diakses oleh teman-teman dengan kondisi-kondisi tertentu. Termasuk dalam keadaan sekarang, pusat kesehatan kan sulit diakses. Ya. Dengan keterbatasan mobilitas, ini pun perlu ada upaya penjangkauan, bila perlu sampai ke rumah-rumah. Masalahnya data seperti itu kan seringkali tidak tersedia, dan kami nggak memperdebatkan data yang idealnya yang nanti harus jadi bahan pemikiran ke depan bagi kita semua, termasuk memastikan DTKS itu lengkap punya data penyandang disabilitas, terutama dari keluarga prasejahtera. Tapi untuk saat sekarang, yang real, yang data yang memang perlu segera direspon adalah penerima manfaat yang dibina tanda petik ya, atau dilayani oleh lembaga-lembaga kesehatan sosial. Ini yang sementara fokus kita akan coba lakukan affirmative action, termasuk
hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan bantuan dan berbagai hal yang memastikan kelangsungan hidup mereka. Jadi terakhir, saya tegaskan bahwa kesimpulannya beberapa penyandang disabilitas itu sulit menerapkan social distancing, ada keterbatasan mobilitas, dan juga dalam kontak penyandang disabilitas ini juga memerlukan sentuhan atau rebahan terhadap suatu benda yang notabene mungkin perlu diberikan pemahaman ya, untuk bisa memastikan benda-benda yang diraba itu bukan tidak berisiko menularkan. Kalau bagi masyarakat umum, menekan tombol bisa saja dengan siku, bukan? Tapi sejauh mana ini bisa dipastikan, bisa dipahami juga, kan juga tidak mudah. Di lift, ya, mungkin atau di pintu masuk dan sebagainya, saya belum terbayang bagaimana kontak-kontak dengan benda itu justru memperbesar risiko bagi penyandang disabilitas. Dan juga ketergantungan pada pendamping juga tetap harus menjadi bagian penting yang harus kita pahami. Nah, sehingga dalam surat edaran Dirjen secara poin coba menawarkan gagasan pentingnya komunikasi pesan yang bisa diakses. Kemudian yang kedua, jika ada karantina, maka perlu ada pendampingan yang berkelanjutan. Itu juga keterlibatan organisasi masyarakat untuk memberikan dukungan. Ya, apabila harus terpaksa dipisahkan dengan keluarga atau pendamping. Dan juga keterlibatan dalam setiap tahapan, artinya secara partisipatoris. Dari sisi kesehatan mental, pemberian informasi yang bisa diakses, dan juga bagaimana fungsi dan peran pendamping yang bisa memberikan penguatan, termasuk juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk intimidasi, diskriminasi, ya, bahkan kekerasan, ini yang tidak kita harapkan terjadi dalam situasi seperti ini. Nah, kami menyadari bahwa mungkin perlu SOP yang lebih teknis terkait dengan pengelolaan balai atau LKS atau panti ketika di dalamnya ada penyandang disabilitas. Nah, jadi hal-hal teknis seperti ini yang sudah kita pahami, seperti apa itu bisa difahamkan sampai ke tingkat LKS. Misalkan promosi untuk gerakan cuci tangan. Kemarin saya men-share ada TikTok yang waktu dibikin di Dirjen Jamsos. Saya dapat koreksi kalau nggak salah dari Bu Yeni ya. Karena itu belum accessible. Karena baru gerakan sama kata-kata. Baru saya sadar setelah di-share salah satu filler yang lain yang memberikan akses kepada tunanetra. Nah, yang tunarungu ya, yang tuli. Nah, sehingga perlu ada suara. Jadi media promosi tentang PHBS misalkan, tentang social distancing atau tentang social distancing yang khusus ya dengan perlindungan atau apapun juga perlu ada media yang multimedia. Artinya bukan hanya suara, bukan hanya kata-kata, tapi bukan hanya kata-kata, gerak, dan bahkan suara. Ini yang harus sejalan. Dan ini nampaknya hal baru justru aja untuk kita kembangkan di Kemensos. Jadi saya mohon bantuan untuk bisa mempercepat penyiapan media tersebut. Jadi secara khusus saya minta Pak Ses dengan tim humasnya untuk segera memfasilitasi kalau ada bentuk-bentuk yang khusus di dalam mempromosikan agar upaya penyampaian pesan untuk pencegahan dari penyebaran COVID ini betul-betul bisa termanfaatkan dengan baik. Ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Yang lain-lain ini sangat teknis, tapi pada prinsipnya sebagai pembuka, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, bentar, saya harus
dulu. Top. Ya, sementara ada 32, tapi kenapa ya kok wajah-wajahnya nggak mau dilihat? Saya kelihatan nggak, Pak? Yeni Rosa nih. Ah, Bu Yeni. Salam kenal. Bu Yeni saya pernah ketemu ya. Mana, Pak? Bu Molani. Bu Molani, Aduh, ya ampun. apa kabar? Maaf, baru bergabung. Tadi barusan ada urusan mendadak juga sih. Kita bikin audit gedung lagi yuk. Ayo. Keren banget dulu audit gedungnya. Bapak Ibu. Halo. Ya, baik. Halo Eva. Hai. Pak Nahar. Ada Pak Nahar. Selamat ya Pak Dirjen. Ya, Senang terima sekali kasih. mendengar. Back to home. Back to home. And doing the best. Yes. Itu Om Nahar kenapa tumpang tangan terus? Ya, apa terkesima gitu. Terpesona. Terpesona bener. Kepada Pak Hikmat. Udah lama ya Pak. Benar. Ini ada hikmahnya juga lah. Ada hikmahnya kita bisa ketemu. Walaupun belum ketemuan, saya kira. Ini nggak tahu lagi pada sibuk mungkin ya yang lain. Wajah-wajahnya belum. Padahal saya ingin kenalan aja sebetulnya. Terlalu serem juga tiba-tiba saya udah nawarin. Tapi kebetulan ada essay kan, daripada telat. Kalau essay-nya dan keliru, siap. Saya dengan Bu Eva siap memperbaiki. Siap. Ya. Jadi Siapa? Ya. aja. Ada essay yang ada essay yang perlu lebih teknis dikerjakan, siap. Saya juga. Ya. Pokoknya. Ya Pak, mau menanggapi yang bagian pertama. Boleh, yang boleh. pertama, yang tentang Panti-Panti. Ini memang kan karena kondisi yang rapat berdesak-desakan itu kan memang luar biasa rentan ya. Satu kena itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Memang mau nggak mau kita mesti mengupayakan adanya pengurangan penghuni, Pak. Dalam waktu yang dekat ini, bagaimana caranya kita mengurangi jumlah penghuni gitu ya. Kalaupun ada yang ketularan, nggak habis semua lah gitu judulnya. Mungkin bisa yang punya keluarga, minta keluarganya jemput dulu, Pak. Kan sebagian panti kan, sebagian separuh mungkin ya, penghuni panti itu kan punya keluarga. Mereka ditaruh oleh keluarganya di sana. Bagi panti-panti yang penghuninya tuh punya keluarga, bisa nggak keluarganya diperintahkan gitu loh, untuk menjemput gitu. Minimal seperti yang saya katakan tadi, minimal kalau dia itu dijemput, kalau panti itu kena, mudah-mudahan tidak, tapi andaikan, itu nggak semuanya gitu loh. Ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang selamat. Nah, buat mereka-mereka yang katakanlah sebagian udah dijemput oleh keluarga, buat yang masih tersisa, kan ada banyak panti yang padat sekali Pak ya. Kayak misalnya kalau yang di Jakarta, kalau kita ngomong panti pemerintah, panti yang di Dan Mogot itu penghuninya 850 orang tuh. Ya, di Dan Mogot tuh masih banyak ya? Dan Mogot tuh gimana tuh? Itu Pak, di Jakarta Barat. Iya, saya udah pernah ke sana itu. Dari dulu, padat banget itu. Wah, padat banget. Nah, itu. Terus kalau yang swasta, yang di Yayasan Galuh tuh di Bekasi, itu penghuninya 450. Oh, Galuh juga. Dosekan minta ampun. Nah, kalau yang kayak gitu ada nggak sih fasilitas lain dari Kemsos kemana, atau fasilitas lain bukan hanya dari Kemsos, dari manapun juga, di mana mereka itu bisa dipindahkan sebagian gitu, sehingga tidak terlalu. Jadi satu, sebagian diminta dijemput oleh keluarganya, itu kan bisa mengurangi jumlah. Kedua, kalau misalnya ada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan, bisa nggak sebagian gitu dipindah ke tempat-tempat yang lain itu untuk mengurangi jumlah penghuni panti yang berada di satu tempat pada saat yang sama. Yaitu kembali lagi untuk menghindari kalau misalnya satu panti kena gitu ya, ada masih ada penghuni panti yang ditaruh di tempat lain yang tidak terkena. Itu yang pertama saya pikirkan. Terus yang kedua, kan memang kalau mereka kan memang di dalam ya, kalau panti-panti mental itu kan memang mereka di dalam nggak boleh keluar. Jadi memang mereka sudah bukan social distancing tapi social exclusion ya, mereka sudah mengalami social exclusion udah lama. Tapi yang bahaya ini adalah petugas panti. Petugas panti kan tinggal di luar nih. Setiap hari dia datang ke panti kerja, terus dia pulang lagi keluar. Nah, saya tadi tuh dikirimi oleh Bu Farida dari Kementerian Hukum dan HAM
protokol di rutan. Kalau di rutan itu antara lain mereka tuh punya pada saat petugas mau masuk ke dalam rutan itu ada kayak ruang transisi di mana mereka mensterilkan diri gitu. Ya, jadi begitu masuk pintu gerbang itu dia nggak langsung masuk ke bangsal-bangsal gitu, atau kalau di penjara itu nggak langsung ke sel-sel. Tapi ada satu tempat di mana mereka tuh disemprot atau diapakan gitu ya. Cuci tangan, badannya disemprot, atau kalau perlu pakai baju pelindung kayak yang di mana baju pelindung gitu. Untuk APD. memastikan APD. Untuk betul-betul memastikan supaya mereka itu tidak menulari orang yang di dalam. Itu bahaya banget kalau sampai menulari orang di dalam. Jadi petugas panti itu perlu pakai perlindungan, bukan untuk melindungi diri mereka, tapi justru untuk melindungi penghuni pantinya gitu loh. Jadi begitu dia mau masuk itu pakai ada ininya dulu, ada area transisinya dulu di mana dia disemprot, didisinfektan, cuci tangan yang benar, pakai masker, pakai pakaian pelindung kalau memungkinkan sebelum mereka masuk ke dalam. Itu yang kedua, dan betul-betul di dalam itu harus ada banyak tempat cuci tangan tuh, terutama buat petugas gitu ya, sehingga sebelum melakukan apapun juga membagikan makanan kah atau minum kah atau apa, sebelum berhubungan dengan residen di panti itu dia cuci tangan dulu gitu. Nah, protokol ini mesti dilaksanakan dengan ketat nih, karena kalau enggak itu tadi bahaya terhadap orang-orang yang berada di dalam. Berikutnya memang kan kita sudah berkali-kali juga pemerintah mengatakan bahwa imunitas kita mesti dibangun gitu loh, dengan gizi yang baik, dengan vitamin dan lain sebagainya, supaya kalaupun kita terkena kita sembuh gitu. Karena kalau orang yang imunitasnya buruk, gizinya buruk, kalau terkena mati kan judulnya gitu. Nah, kalau bisa diperbaiki lah, orang-orang yang masih tertinggal di panti itu diperbaiki imunitasnya, baik dengan makanan maupun dengan vitamin-vitamin yang dibutuhkan gitu. Saya kurang tahu sumber daya mana yang bisa didaya gunakan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kesehatan dari para penghuni panti, teman-teman kita yang ada di panti. Tapi memang imunitas tubuh yang mereka di dalam itu perlu ditingkatkan dengan gizi dan vitamin-vitamin. Berikutnya, kalau membutuhkan alamat-alamat panti, kami sudah mengumpulkan ada puluhan panti-panti swasta, yang sebagian besar sudah kita kunjungi, dan ada sebagian sudah kita kunjungi. Yang kita kunjungi ini kita nanti bisa kasih listnya ke Bapak, kondisi pantinya seperti apa, apakah di sana ada yang dirantai, dipasung atau tidak. Kita bisa segera mengirimkan ke Bapak karena kita ada listnya. Baik list yang sudah pernah kita kunjungi, termasuk kondisinya kayak gimana, maupun list yang panti-panti secara umum. Kita bisa share nanti listnya Pak, datanya Pak. Oke. Bu Yani itu dari mana ya? Bentar. Saya dari Perhimpunan Jiwa Sehat Pak. Itu yang bikin surat ke Presiden itu kami. Ya. Oke. Ya, saya tidak ngerespon langsung, tapi pertama Bu Eva ya, kemarin kan surat edaran sudah dikirim. Sudah Pak. Cuma itu sifatnya masih umum. Nah, yang diperlukan bisa diadaptasi surat edaran yang berlaku intern di balai-balai. Ya, hari ini kan balai-balai belum ikut ya. Nanti mungkin balai disabilitas suatu saat telekonferensi dengan tokoh-tokoh ini, ya, biar nanti bisa sharing ide, sharing pemikiran, dan sekaligus pembelajaran bersama. Jadi nanti surat edaran yang Dirjen yang ditujukan untuk balai, itu bisa diadaptasi dan bisa diturunkan lebih teknis. Bahkan secara spesifik harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan kebutuhan perlindungan untuk setiap jenis disabilitas. Kalau boleh menambahkan sedikit, Pak, ini yang juga penting kan, karena banyak dari panti-panti ini lokasinya kan ada di kabupaten ya, kayak Yayasan Galuh itu di Kota Bekasi, lalu ada El Fajar Berseri yang di Kabupaten Bekasi, banyak yang ada yang di Brebes, ada yang Cilacap segala macam. Saya kurang tahu
gimana bagaimana alur koordinasi gitu ya antara Kementerian Sosial dengan dinas-dinas sosial di tingkatan kabupaten kota gitu. Agar kebijakan-kebijakan terutama terkait kebijakan-kebijakan terkait pengamanan terhadap panti-panti sosial ini betul-betul bisa sampai ke dinas sosial tingkat kabupaten kota karena mereka yang melaksanakan. Kalau yang di Panti Galuh yang di Bekasi nih, setahu saya sih dari Kementerian Sosial Pak Nahar misalnya sudah pernah berhubungan langsung dan juga dengan Dinas Sosial Kota Bekasi. Tapi kalau yang tempat yang agak-agak jauh seperti Brebes, Cilacap, Boyolali, Semarang segala macam, ini mekanisme mekanisme koordinasinya mungkin bisa dibangun gitu ya. Dan memang penting untuk mendekati pemerintah daerahnya sih, bupati, gubernur, bupati dan gubernur agar juga memperhatikan masalah ini. Gitu. Oke, kasih ya Mbak Eni ya. Ya. Jadi nanti kalau respon cepat untuk pemulangan nanti kita pastikan lewat press conference ya, Bu Eva. Ada contohnya yang di Anak, yang di Bu Eka. Kemudian yang kemungkinan untuk di-share di balai, coba diidentifikasi dulu balai-balai yang milik Kemensos. Mungkin saat ini bisa saja masih punya cukup tempat atau ruang. Ya, paling tidak bisa ditampung, tapi dengan petunjuk khusus. Ya, karena ini saya agak susah. Lalu ditabrakkan dengan resos lanjutan, resos dasar, dan sebagainya. Padahal kalau udah situasi darurat, semua sumber daya kita bisa kita manfaatkan. Kemudian, ruang deteksi, saya kira sudah ada protokolnya, tinggal disesuaikan. Termasuk juga kebutuhan nutrisi dan vitamin. Nanti sore saya akan sampaikan ke Pak Menteri usulannya. Mudah-mudahan dapat respon langsung dari Pak Menteri. Karena dalam situasi sekarang, pemenuhan kebutuhan pokok di LKS sudah mulai sulit. Bahkan beberapa WA ada yang langsung ke Pak Menteri minta dibantu karena buffer stoknya sudah mengalami keterbatasan. Ya. Itu juga, nah ini list, kalau ada list kondisi lembaga, termasuk yang dipasung segala macam, tolong di-share. Kita akan tindak lanjuti kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus, termasuk penegakan hukum kalau masih ada yang dipasung. Saya kira itu, dan hubungan ke daerah, nanti kerjasama dengan Pusbangprov, ada sistem akreditasi. Ya. Jadi akreditasi untuk LKS yang ngurusin PD ini harus dicek kembali instrumennya. Karena jangan sampai terlalu general. Jadi kalau untuk PD itu perlu agak lebih detail nanti. Mungkin itu sementara ya Mbak Eni. Terima kasih ya Mbak Eni. Iya Pak. Mungkin tambahan sedikit. Mungkin ada baiknya juga karena terkait yang dipasung tadi ya. Itu mungkin ada baiknya juga di surat edaran yang disebarkan oleh Kemsos itu untuk menginstruksikan kepada panti-panti yang masih melakukan pemasungan untuk segera melepaskan mereka dari pasungan gitu. Karena kan kalau dipasung itu kan mereka nggak bisa bergerak sehingga kemudian kondisi kesehatannya sangat menurun ya karena dia di tempat itu saja terus-menerus. Jadi mungkin bisa untuk melepaskan mereka dari rantai dan pemasungan itu mungkin bisa di-incorporate di dalam surat edaran dari Kementerian Sosial. Oke. Baik. Udah ketangkap masuk. Baik, dari Pak Nahar, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Katanya Pak Nahar ada acara. Atau mau dengar dulu. Iya, terima kasih Pak Dijen. Mbak Eni, Mbak Lani, semua ini puluhan yang sudah masuk dan sedikit nostalgia tadi yang disebutkan Mbak Yeni memang pada zamannya memang ada beberapa catatan dari HRW dan kita menerima beberapa catatan lalu kemudian
salah satu catatannya adalah terkait dengan situasi kondisi di panti-panti. Memang ini kondisi yang kita hadapi, tapi saya meyakini bahwa ketika masih ada teman-teman aktivis, lalu kemudian ada dari pihak pemerintah yang memahami betul bagaimana memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental, saya yakin bisa didorong ke arah yang lebih baik. Memang kondisinya seperti itu Pak Dirjen, bahwa jangankan di panti swasta ya, di panti kita mungkin juga perlu terus dipastikan bahwa layanan-layanan itu tidak ada sampai ke jalur yang dianggap melanggar HAM. Nah, tetapi memang agak susah dengan kontrol wilayah yang sangat luas, lalu kemudian dengan kantong-kantong wilayah yang memungkinkan daerah tertentu itu numpuk. Salah satu contoh ketika tadi diskusi terkait dengan DKI. DKI itu udah over capacity, nggak layak juga. Lalu kemudian yang sering kali didiskusikan terkait Galuh dan beberapa tempat lain itu juga over capacity. Jadi ini hal yang tidak boleh berhenti untuk diperjuangkan, karena memang merubah pola dari hal-hal yang sifatnya tradisional ke hal-hal yang lebih saintifik, itu yang perlu terus didorong. Dan saya senang Mbak Yeni masih konsisten di jalur ini dan beberapa teman, sehingga kita meyakini bahwa upaya ini akan terus dilanjutkan dan ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu yang diusulkan Mbak Yeni terkait dengan bagaimana memulangkan itu juga sangat baik, tetapi dilematisnya adalah ketika dipulangkan, tidak semua orang yang di rumahnya itu siap menerima. Itu juga jadi catatan. Lalu kemudian ketika misalnya dialihkan di tempat-tempat tertentu, kita berharap di tempat yang baru itu layanannya bisa lebih baik. Tetapi kita juga harus mengantisipasi jangan sampai hanya berpindah ke tempat lalu kemudian nanti jadi masalah baru. Jadi memang ini kejadian atau kasus yang sedang kita hadapi. Jadi ini situasi yang sangat sulit. Begitu kondisi normal pun ini jadi masalah. Tapi begitu ada COVID-19 ini juga menjadi sangat rentan. Oleh karena itu, satu kata yang pasti adalah insya Allah dengan semua orang yang ada dalam rapat ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang terabaikan haknya di masa-masa sulit seperti ini. Karena kita khawatir kelompok-kelompok rentan ini kalau tidak diperhatikan dan segala macam, maka dilupakan. Begitu dilupakan, maka ini jadi persoalan juga buat kita. Oleh karena itu, maka beberapa pilihan seperti tadi memulangkan boleh dicoba khususnya oleh keluarga dan orang tuanya atau keluarganya yang siap menerima. Ini juga perlu asesmen ulang, lalu kemudian disiapkan keluarganya, lalu kemudian tadi Pak Dirjen mengatakan ada format yang dimiliki oleh Kemensos. Ini bisa dilakukan, dan kita berharap bahwa pengalaman-pengalaman internasional yang sudah didapatkan oleh teman-teman ini bisa dicoba di dalam situasi sulit ini. Di petanya tentu tadi Bu Perhimpunan Jiwa Sehat punya datanya itu, apalagi dulu pernah mendata langsung ke seluruh Indonesia. Lalu kemudian yang kedua tentu Bu Direktur juga punya data terkait dengan data-data terkait dengan LKS PDM ini, sehingga ada titik-titik yang bisa di-share, itu bisa dimungkinkan. Ini memang perlu kebijakan dari Pak Dirjen, Pak. Mudah-mudahan dengan penanganan yang humanis dari Pak Dirjen, kita berharap kita akan mencoba ambil hikmahnya dengan kasus ini, penataan kembali terkait dengan yang sudah lama dikomplain terkait dengan pemasungan, lalu kemudian layanan yang belum baik dan segala macam.
kita bisa lakukan tahap demi tahap. Sekali lagi, terima kasih dan saya tentu kalau sepanjang ini menjadi ada kewenangan di tempat kami juga kami terus lakukan upaya-upaya untuk mendukung semua upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin itu Pak Dirjen, terima kasih, salam buat semuanya. Terima kasih Pak Nahar. Sepengetahuan saya kita ini kan sudah mencanangkan bebas pasung ya tahun kemarin, kan? Ya. Ya, tapi kita lihat perkembangannya Bu Eva ya. Ya. Iya. Kalau Maaf ada, Pak, mungkin izin sedikit. Memang program bebas pasung ini rata-rata ditargetkan kepada pemasungan yang ada di rumah-rumah. Yang saya lihat luput, orang-orang itu lupa bahwa pemasungan itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah, tapi juga terjadi di panti-panti. Sehingga pada saat kita melakukan program bebas pasung, kita juga harus menyisir panti-panti mana yang masih melakukan pemasungan karena masih banyak, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yani. Pak Nahar, terima kasih. Saya tadi dari awal pertama membuka ini, Bu Sylvia ini yang pertama masuk gitu. Jadi kalau ada hal yang mau disampaikan silahkan. Saya panggilnya apa, Mbak? Ya, Sylvia aja, Pak. Oh, Sylvia. Ya. Pertama, saya memang nggak terkait langsung dengan masalah panti ini ya. Jadi ini juga pertama kali saya berinteraksi secara resmi dengan Kemensos. Tapi saya coba nanggapin tentang masalah panti ini simalakama menurut saya ya, COVID ini ya. Ketika dia misalnya seperti yang dibilang Pak Nahar tadi, ketika ada usulan untuk kembalikan sebagian penghuni panti ke keluarga, pertanyaannya adalah memang apakah satu keluarga siap? Yang kedua, apakah keluarga ini juga tidak terjangkit dengan COVID-19 karena ada juga yang tidak menimbulkan gejala, tetapi dia positif COVID-19. Satu, itu catatan saya. Catatan yang kedua, saya cukup surprise juga, karena saya kurang tahu ya. Ternyata ada penjaga panti yang di luar panti. Artinya dia dari luar. Sebagian besar. Nah, dari luar dia masuk. Ini yang pemikiran adalah bukan berarti tadi kan Mbak Yani usul untuk ada pemakaian alat pelindung diri ya untuk penjaga pantinya maupun prosedur sebelum masuk ke dalam panti. Kondisi sekarang. Pertama, apakah di dalam panti itu sudah ada COVID-19 atau tidak? Itu kita kan tidak tahu. Satu, jadi bisa jadi terus sebaliknya. Bisa jadi COVID-nya itu udah ada di panti. Bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu. COVID-nya sudah ada. Karena nggak ada yang mencari tahu, Mbak. Nah, itu kan. Kemsos belum mencari tahu. Karena kita nggak ada screening toh di dalam panti. Ya, jadi mungkin perlu dipertimbangkan ada screening juga di dalam panti. Artinya berarti perlu ada pengetahuan dasar tentang deteksi COVID-19 itu. Ya, setuju. Di dalam untuk terutama buat para pengasuh pantinya ya. Itu. Terus jadi bisa jadi gini loh, saya mikirnya yang di luar ini bisa bawa COVID atau yang di dalam bisa ngasihkan. Ini timbal balik gitu. Nah, itu yang saya pikirkan itu dulu dari saya. Kalau boleh melanjutkan Mbak Sylvie, yang terkait tadi keluarga itu akan kesulitan untuk menerima, memungkinkan nggak ya pemerintah itu memberikan memberikan konsesi atau subsidi atau dukungan, fasilitasi dukungan gitu ya kepada keluarga yang bersedia menerima anggota keluarganya yang selama ini dititip di panti. Karena memang selama ini kebanyakan keluarga itu menitipkan anaknya di panti, antara lain alasannya mereka masih bekerja tuh, sehingga kemudian anaknya nggak ada yang jaga, jadi ditaruh di panti. Kedua, kesulitan untuk menjaga anaknya di rumah. Jadi memang perlu ada insentif gitu kepada keluarga. Sebetulnya ini bukan insentif ya, hak sih sebetulnya. Agar mereka itu agar keluarga bisa merawat anak mereka atau menjaga anak mereka itu di rumah selama periode pandemi ini gitu. Jadi
ada insentif dari pemerintah bagi keluarga yang bersedia untuk menerima kembali anggota keluarganya selama di panti, dengan harapan bahwa mereka merasa bahwa oke, beban saya terkurangi sedikit dengan insentif atau dukungan dari pemerintah ini pada saat saya harus merawat anak saya. Kan artinya kan tambahan mulut juga untuk dikasih makan ya. Ketangkep. Oke, ketangkep. Termasuk yang akan diusulkan nanti siap, Pak Menteri. Baik, makasih Mbak Silvi. Masukan-masukannya udah kami catat. Mungkin yang nanti perlu digarisbawahi screening oleh Pemda ya. Nah, ini sebetulnya Pemda yang harusnya punya tanggung jawab. Kalau yang yang PMI, pekerja migran, itu Pemda itu cukup aktif. Sehingga RPTC kita di-screening itu oleh Pemda, sampai dipastikan bahwa ketika menerima pekerja migran dari Malaysia, itu di internal SDM yang di RPTC itu sudah memang sehat gitu kan, baru bisa menerima. Nah, tapi panti-panti disabilitas ini saya coba pantau lebih jauh keterlibatan Pemda untuk melakukan pengecekan atau secara rutin melakukan pemantauan dalam situasi sedang COVID. Ini mungkin salah satu poin Bu Eva yang bisa dimasukkan ya nanti ke surat edaran ke Bupati Wali Kota yang lebih teknis. Ya. Sekali lagi teknis sekali. Jadi kalau nanti yang rekaman dari dialog ini bisa diformulasi nanti menjadi risalah, tetapi pointer-pointer dari teman-teman itu kita tangkap untuk kita bisa formulasikan menjadi pedoman yang sangat teknis. Ya, siap. Down to earth, ya. Tidak pada posisi konsep. Ya, tapi benar-benar sudah menukik ke hal-hal teknis. Itu diperlukan untuk daerah. Baik, Mas Silvi, saya tadi melihat Pak Taufik juga nih. Pak Taufik nih, monggo Pak Taufik. Tadi udah duluan datang. Pak Taufik mana nih? Ada dua. Ada Pak Taufik Hidayat, ada Pak Taufik yang pakai kacamata. Yang saya maksud Pak Taufik yang pakai kacamata dulu. Oke, silahkan. Sampaikan. Pak Taufik mana nih? Ya, yang buka kacamata tuh. Monggo, kalau ada pandangan dari mana Pak Taufik? Kalian kenalan? Saya Taufik Pak dari Yayasan Autisme Indonesia. Oh, autisme, oke. Kalau dari saya terlambat datang, mohon izin juga Pak, baru datang, jadi nggak begitu mengikuti dari awal. Dari yang saya tangkap, ini lebih banyak bahas mengenai panti. Nggak harus ya. Di luar itu juga boleh. Masuk yang di keluarga, boleh. Oke. Saat ini Pak, kendala bagi penyandang autisme secara global yang terjadi di Indonesia ini adalah keluarga ini sekarang anak-anak ini menerima di rumah full, di mana orang tuanya yang tadinya biasa bekerja sekarang harus berada di rumah. Nah, anak-anaknya pun yang tadinya biasa sekolah, terapi, sekarang jadi di rumah. Ini jadi problem, kendala sekali bagi mereka karena penyandang autis itu sangat terstruktur mengenai rutinitas aktivitas. Nah, ketika mereka berubah seperti dalam situasi ini, itu akan ada gejolak, ledakan-ledakan yang terjadi. Dan saya sudah baru tadi pagi membuat conference juga dengan beberapa orang tua penyandang autis di beberapa daerah. Ya, mereka ngalamin itu. Anaknya jadi lebih mudah tantrum di rumah, jadi murung. Nah, sekarang ini kita lagi merancang, mungkin besok baru kita akan kita ada grup Facebook untuk stay at home, do therapy at home. Jadi kita menggalakkan untuk program, ayo kita asistensi, kita ada 8 tenaga ahli yang memang ngebantu agar mereka ini bisa terbantukan. Karena orang tua yang biasa sekarang ada di rumah juga belum tentu mereka primary caregiver, Pak. Selama ini ya pengasuhannya kan diberikan ke lembaga kan? Umumnya ya kan orang mereka tua tidak cukup memahami mungkin kan? Betul. Kan kaget juga datang anak-anaknya sendiri kan? Harus seharian, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kebayang. Nah ini dari kita ada 8 orang tim orang-orang yang profesional yang memang mau ngebantu. Ayo kita buat bantu mereka. Apa saja untuk menyusun aktivitinya. Jadi kita susun ulang aktivitas-aktivitas harian mereka. Gitu. Oke. Jadi rencana mau dibuat dengan grup Facebook ya?
Yes, kita ada grup Facebook, kita juga ada grup WA, dan saya juga, karena saya background saya ada profesional sendiri, saya buka layanan juga di rumah untuk orang tua yang pengen konsultasi, ngebantu untuk ngejadwalin kegiatan-kegiatan terapi di mereka di rumah, Pak. Kalau boleh nanti di-share ya, URL-nya ya, alamatnya. Alamat Facebooknya ya, Pak? Facebook maupun WA-nya. Baik, Pak. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan, saya bisa referral nanti ke Mas Taufik ya. Baik, Pak. Sekalian saya belajar juga. Terapi dalam situasi anak-anak autis kembali ke rumah. Ya, sebetulnya Pak, mohon izin Pak, situasi di mana stay at home ini adalah bentuk di mana orang tua kembali terlibat, Pak. Iya, sebetulnya ya ada hikmahnya kan. Ya, karena saya mengalami karena kebetulan juga saya orang kakak dari penyandang autis, kedua banyak klien-klien saya juga yang memang sudah pernah mengalami situasi ini. Oke. Jadi betul-betul momen ini adalah sebetulnya momen yang tepat. Bukan saya memblessingkan apa yang terjadi di Indonesia, tapi ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk ayo jangan bergantung hanya dengan orang lain untuk melaksanakan tumbuh kembang anak, penanganan pengasuhan. Ayo kita mulai bergerak dari keluarga yang paling kecil. Karena dari kami sendiri Yayasan Autisme memiliki rencana program dengan Kemensos namanya literasi keluarga penyandang autis, Pak. Jadi keluarga ini harus terliterasi untuk tahu bagaimana penanganan di rumah, bukan bergantung dengan lembaga atau institusi. Itu, jadi ini sebetulnya ada hikmah untuk semua layanan institutional base. Yep. Karena dengan kembali ke rumah, ke keluarga, ya kembali untuk mendorong tanggung jawab keluarga. Betul, Pak. Untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Kewajiban negara untuk mendorong agar keluarga dapat bertanggung jawab kan dalam pengasuhan perlindungan anggota keluarga. Betul, Pak. Panti itu kan the last resort, gitu. Pilihan terakhir kalau memang kita udah nggak sanggup. Iya, Pak. Ada lagi Mas Taufik? Ya, itu sih Pak yang sekarang kita sedang kerjakan, Pak. Oke. Ini poin penting ya nanti Bu Eva ya. Ya. Bu Eva biasalah, canggih kalau udah ngerekam pokok-pokok yang strategis. Baik, terima kasih sementara Mas Taufik. Terima kasih kembali Bapak. Iya. Ini Pak Taufik yang sebelahnya ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Staf kita, Pak. Oh, staf dari. Oh, staf kita. Masih dari RPD, Pak. SPD. Nanti sesudah beberapa orang, saya minta Bu Neni dari Palamarta bisa share pengalaman ya untuk situasi COVID. Ya, nanti Bu Neni siap-siap. Bu Maulani kemana ya? Ada ini, Pak. Halo, Bu Maulani. Saya pengen dengar suara Bu Maulani dulu. Suruh nyanyi, enak benar. Ini ya. Oh. Enggak, Bu Maulani. Ya. Bantu Pak saya lagi ya. Pasti kalau visi misinya sudah sejalan kan kita enak kerjanya gitu. Siap. Tadi mohon maaf kita agak terlambat tuh beberapa teman-teman juga di sana. Tadi kita sudah membahas tentang ini nggak ya Pak, dampak sosial ekonomi kepada penyandang disabilitas? Belum ya. Padahal Mbak Arya ada di sini ya. Terkait dengan dampak ekonomi. Apakah maksud saya gini, apakah kita hanya mentargetkan program yang darurat ini untuk kepada orang-orang yang terdampak atau terjangkit COVID-19 ini, atau kita juga mau melihat dampak sosial yang lebih luas gitu? Ya, hari ini brainstorming, kan saya nih sekalian kenalan dengan teman-teman semua kan. Oke. Menjalin silaturahmi kembali bagi yang sudah kenal. Saya ingin mendengar suara hati dari teman-teman, apapun juga. Ya, tapi memang saya mohon maaf agak terbatasi waktu. Tapi ini diskusi ini bisa terus, nanti Bu Eva mandu ya. Jam 3 memang ada rapim. Ya. Dan saya harus ikut. Biasanya 1 jam itu rapim itu nggak lama. Jadi kalau nanti sampai pas rapim saya harus izin dulu. Ya. Ini bukan berarti meninggalkan grup, tapi insya Allah saya akan kembali lagi. Jadi nanti Bu Eva bisa melanjutkan
Ya, Atau Bu Maulani malah boleh juga kan? Tapi kan kalau kepanjangan juga pada serak Pak suaranya. Mendingan kita bikin jadwal reguler gitu untuk. Bener ya. Capek juga Pak ngomong. Hari ini alhamdulillah loh 57 udah ikut tuh. Nah itu. Ya. Kesian juga yang dengerin. 58 tuh. Nambah yang lagi. responnya yang kesian. Nggak apa-apa. Nanti kita jadwalkan rutin ini ya. Iya, kalau menurut saya sih jadwal rutin. Tapi jangan lama-lama, jangan terlalu lama nggak ketemunya. Jadi setelah ini saya udah nangkep tuh bagaimana langkah berikut untuk dampak sosial ekonomi, responnya seperti apa kan? Mungkin lusa atau Kamis misalkan paling telat kita briefing lagi. Terus ada pertemuan secara khusus, misalkan dengan komunitas disabilitas fisik. Nah, ini kan beda lagi kebutuhannya. Ya, disabilitas mental beda lagi. Jadi nanti partisipannya kita undang teman-teman dari kelompok-kelompok tertentu. Saya pikir begitu, tapi saya mohon Bu Direktur, Balai di setiap pertemuan tolong diikutsertakan. Ya Pak, hari ini juga mereka ikut Pak. Ya, forum bagus ini untuk pengayaan wawasan juga. Silakan Bu Maulani, monggo. Ya enggak sih, tapi itu aja dulu lah. Jangan banyak-banyak dulu. Tapi kita lagi menerjemahkan juga rekomendasi-rekomendasi global dari Persatuan Organisasi Penyandang Disabilitas Global. Nanti akan kami share juga sehingga kemudian kita punya standar gitu loh ketika kita melakukan satu intervensi darurat gitu loh Pak. Segera sih. Nanti kalau bentar sore deh saya share ininya di di WA gitu. Terkait jadi International Disability Alliance mengeluarkan rekomendasi melihat pada standar-standar atau kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Tentu saja nanti akan dicoba dimodifikasi dengan kebutuhan lokal, tapi setidaknya kita mempunyai standar minimal terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman, misalkan saja seperti yang disampaikan Bu Yeni Rosa, seperti itu. Tapi itu ada yang urgent, itu yang saya sangat concern ya, karena kalau misalkan Pak Dirjen tahu, sekarang itu teman-teman disabilitas netra yang di dekat di sekitar lingkungan saya tuh banyak yang jualan kerupuk gitu ya. Dan itu lumayan loh dia pendapatannya, asongan gitu loh, kerupuk asongan. Dan kemudian tapi itu kemudian sekarang ini malah jadi sangat menurun tuh usaha ekonominya dia gitu. Apakah sama kita ini, tidak perlu sama pemijat juga? Kalau pemijat kan lebih kepada touching-nya gitu. Tapi kalau si tukang kerupuk ini, saya pikir gini, apa kita nggak punya salah satu jalan keluar yang cepat gitu? Karena kan ini sebenarnya pemberdayaan ekonomi yang biasa aja gitu loh, yang bisa di handle secara cepat gitu loh. Misalkan kita menyediakan tempat pooling untuk mereka gitu loh, supaya kemudian seperti misalkan gini, Alfamart, Super Indo itu kan mereka tetap buka terus gitu kan, dan justru mereka harus buka gitu. Nah, gimana kemudian usaha-usaha kecil teman ini bisa disalurkan ke tempat-tempat yang memang pembelinya tuh justru ngebludak di sana gitu, ketimbang dia harus keliling gitu kan, menjajakan produk-produknya, apalagi itu produk makanan gitu. Itu saya nggak tahu caranya, tapi gimana secara cepatnya, apakah Kemsos punya jaringan untuk ini gitu. Itu sih. Ya. Artinya web itu kan salah satu pilihan untuk kelangsungan hidup PD kan? Ya, iya. Tapi dari web apa yang kira-kira masih bisa dilanjutkan? Memang seperti pijat sekarang otomatis tuh pada tutup semua karena memang dilarang juga oleh pemerintah daerah kan. Kalau yang usaha asongan tuh ada beberapa yang ditutup juga, nggak boleh berkerumun karena banyak orang yang berkerumun dibubarin, warung-warung ditutup. Iya, maksud saya juga.
yang kayak asongan yang jualan kerupuk itu kan memang produknya udah ada. Nah, untuk membantu mereka tetap berproduksi atau jualanannya tetap dibeli gitu. Apa nggak kita cariin jaringan gitu untuk produknya dia tetap terjual gitu loh, Pak. Jadi dia nggak harus muter-muter gitu. Tapi yang online tuh jalan terus tuh sekarang. Iya, yang online. Sekarang itu jadi naik. Gitu. Nah itu maksud saya ya perusahaan-perusahaan yang ini nih maksudnya yang online, yang di supermarket gitu loh. Gimana mereka bisa menampung produk-produk teman-teman yang rumahan ini gitu loh. Ya, izin Pak Dirjen, ini dari catatan di bawah di chat ada Pak Pujiono yang sudah men-share mungkin translator terkait dengan penanganan untuk kesehatan mental. Di dalamnya ada konten tentang isu disabilitas, mungkin bisa di-download oleh teman-teman semua yang bisa menjadi catatan dan rekomendasi ataupun menjadi dasar. Sudah ada ya ini ya? Sudah ada Pak ini. Ada bahasa Indonesianya. Oh, yang ISSC ya? Yes, ya Ibu. Oh, banyak. Ini begini saja, Pak Pujinya ada nggak? Pak Puji saya ada Pak. Ada Pak, dari tadi meraise hand. Gimana kabarnya Mas Pujiono? Alhamdulillah Pak Dirjen. Ini lagi hasil dari lockdown ini mengeluarkan dokumen kayak gini Pak. Jadi Pak Dirjen, saya pikir. Bentar, tadi saya ucapkan terima kasih dulu ke Bu Malani ya atas ide masukannya ya. Ya, oke. Silakan Mas Puji. Ya Pak Dirjen dan teman-teman sekalian. Jadi saya rasa ini satu dokumen yang cukup penting sifatnya dan kompak dan singkat. Makanya kami di Pujiono Center dengan secepatnya menerjemahkan dan mengkonversi menjadi presentasi yang lebih mudah dicerna sehingga udah ada ya? Ya, sehingga langsung bisa dipakai gitu untuk menjelaskan posisi kesehatan mental dan dukungan psikososial yang di dalamnya ada komponen berbagai klientel termasuk penyandang disabilitas. Jadi itu saja Pak Dirjen. Ini yang judulnya apa tuh? Yang Puji MHPSS COVID-2? Yes, betul. Jadi ada presentasi, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggrisnya. Oh, udah ada. Versi bahasa Indonesianya ada? Ada Pak. Ada Pak di bawahnya. Coba di open aja, nanti dilihatin di share. Oh begitu ya? Ini oh ini nih. Udah bisa nih, saya bisa. Bentar. Nanti kan kita bisa belajar di rumah. Ini ya Mas Puji ya? Ya betul Pak. Oke. Penanganan aspek kesehatan mental sosial dalam mode COVID. Oke. Kalau Bapak terus ke bawah, nanti di bawah ada beberapa klientel termasuk penyandang disabilitas. Ah, ini kan referensi ya, sebetulnya udah clear nih. Terus ke bawah. Psychosocial health. Ya, terus bawah lagi Pak. Lagi. Yang buru-buru saya baca dikit. Oh, baca nanti aja. Kasihan yang kupingnya panas loh. Iya. Iya nih kadang-kadang kita dari pagi sampai sore. Iya, makanya. Juga. Ya. Ini 14 tindakan yang disarankan untuk berbagai topik ya. Oke, good. Ah, ini sebetulnya referensi tinggal di-share aja nih, Pak. Betul. Makanya di-share untuk semua. Kalau diizinkan nanti saya share langsung nih teman-teman. Nah, ini beberapa konstituen yang harus dilayani oleh MHPSS termasuk penyandang disabilitas. Lanjut usia, disabilitas, anak-anak, masyarakat umum. Walaupun dokumennya agak dense, Pak, agak padat, tetapi setelah saya taruh di PowerPoint, mudah-mudahan menjadi lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami. Dan karena dia bersifat umum, dia mudah dijelaskan pada khalayak. Gitu. Jadi untuk lansia yang tinggal di rumah seperti apa, yang tinggal di panti harus dibagaimanakan. Ini yang disabilitas seperti itu, mengatasi halangan lingkungan, kelembagaan, dan sikap. Kemudian berkomunikasi, dan seterusnya. Ini untuk anak-anak.
Orang dewasa yang diisolasi, Pak. Entah isolasi rumah atau karantina rumah sakit. Ini tipsnya seperti ini berlaku buat kita semua ini yang lagi diisolasi nih. Iyalah. Lagi diisolasi. Benar. Isolasi mandiri. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan mental. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Terus Fisik berikutnya. Sehat, tapi stres kan kacau. Iya. Ini untuk para perespon garis depan, kalau kita mau memberikan dukungan pada mereka, apa yang bisa dilakukan? Iya, benar-benar. Kemudian untuk para manajer dan tim leader yang punya stres tersendiri. Nah, ini berlaku buat kita ini. Ini berlaku untuk Pak Dirjen, Pak. Siap, saya akan baca benar. Dan ini untuk pesan untuk masyarakat luas. Saya kira hanya itu sebenarnya, sangat singkat, dibuat dengan bahasa yang mudah, sehingga bisa menjadi apa, Pak? Menjadi platform bersama ya, untuk mendiskusikan lintas konstituen. Itu saja, Pak. Iya. Saya kira kita perlu... Bagaimana? Ada tadi. Disabilitasnya nggak ada? Sudah ada tadi. Ada di bawah tadi. Ada tadi. Ya. Oh iya, sorry. Oke. Nah, ini ada nggak yang lebih teknis lagi untuk disabilitas mental, untuk disabilitas? Saya kira yang dari sini Pak Dirjen, ini masuk ke yang tadi mungkin Ibu Melani yang bilang ya, ada panduan yang lebih spesifik dari World Association yang lebih bersifat sektoral, yang lebih dalam ke sana. Tapi untuk membangun diskursus dengan teman-teman yang mendukung konstituen yang lainnya, platform yang umum ini sangat berguna saya kira. Oke, good. Benar. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih nih Mas Muji. Alhamdulillah ketemu lagi. Sahabat lama. Terakhir di Jogja ya kita ketemu ya. Iya Pak, sudah lama itu. Tapi pertemuan berikutnya saya hilang. Sibuk PKH sama bencana. Iya Pak. Dari bencana ke bencana di lapangan. Oke, terima kasih Pak Pujiono. Saya sering panggil Mas karena jarang pakai Pak kayak asing aja. Mungkin yang lain saya kebetulan belum pada hafal. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapat. Mau nambah satu Pak Dirjen, mohon izin. Oh ya, monggo Mas Taufik. Ini di internal diskusi kami di Yayasan Autisme ini kita sedang kebingungan karena pelayanan kesehatan ketika seseorang terpapar COVID, terutama dia harus melakukan isolasi, itu belum ada panduannya. Ketika memang dia harus dirawat di rumah sakit secara isolasi, penyandang autis itu akan sangat kesulitan ketika dia harus isolasi dalam layanan rumah sakit secara yang kayak SPI dan yang lain. Kita belum memiliki itu. Pun ketika kita melakukan adanya isolasi di rumah, nah ini harus ada panduan acuan juga yang kita pakai seperti apa layanan isolasi di rumah. Karena kalau kita menggunakan standar yang ada disebar oleh Kemenkes dan beberapa belum yang lain, nggak bisa. Itu saya rasa cukup urgent sih Pak. Iya betul, belum nyampe itu. Hal-hal teknis seperti itu belum nyampe. Ya, Pak, nyambung ke kesehatan sedikit Pak. Ya. Teman-teman penyandang disabilitas yang penyakit kronis ya, seperti misalnya disabilitas mental, itu kan selama ini kita kan mengkonsumsi obat terus-menerus ya, dan kita konsul gitu ke rumah sakit biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian kita kalau kita menggunakan BPJS kan kita harus datang ke rumah sakit rujukan, ngantri di sana, kemudian baru diperiksa, dapat resep obat, terus ke apotek ngantri lagi, terus udah gitu menggunakan kendaraan umum. Jadi setiap kali ada teman PJS yang bilang, Bu Yeni, saya hari ini mau harus ke rumah sakit nih, mau konsul sama ambil obat. Saya tuh udah deg-degan gitu, ngebayangin dia kan harus naik kendaraan umum, ngantri apa segala macam, takut terpapar. Apakah bisa ada kebijakan, misalnya mungkin bisa dibantu dinegosiasikan agar buat teman-teman dengan dengan gangguan jiwa ini ngambil obatnya itu nggak perlu ke apotek gitu ya. Jadi gimana caranya supaya dia nggak perlu ke rumah sakit gitu Pak? Dia nggak perlu ngantri, dia nggak perlu menggunakan. Coba Bu Neni,
Coba sharing pengalaman dari Palamarta. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Bino. Terima kasih Pak Dirjen, selamat siang. Kan tadi nangkep kan beberapa isu penting, coba. Gimana? Siap Bapak. Kepala Balai Kemensos. Mohon izin Bapak, kami melaporkan kegiatan hari ini. Yang pertama, kami melaksanakan CC. Tahap kedua untuk pemulangan PM yang berjumlah 41 orang. Kemudian seiring dengan itu maaf Bu Neni, CC mungkin dijelaskan dulu. Pak Neni, mohon maaf. Teman-teman di sini mungkin nggak paham CC, langsung dijelaskan aja CC itu apa gitu. Oh, case conference. Oke, baik Ibu. Jadi CC itu untuk menentukan keputusan. Putus-putus Ibu. Halo. Bu Neni, halo. Putus-putus Bu Neni. Putus-putus Ibu. Oh, kebetulan di sini sedang hujan besar Pak. Jadi mungkin jaringannya agak kurang baik. Ya, nggak apa-apa. Stop, lanjut. Kedengar. Mohon izin. Nah, jadi CC itu untuk CC tahap kedua apa ini untuk menentukan apakah PM ini layak kita kembalikan ke keluarga atau tidak. Nah, kemudian seiring dengan itu juga kami melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh psikiater dari Marzuki Mahdi, di mana hasilnya tentu merekomendasi bahwa PM bersangkutan diizinkan pulang dengan dibekali obat untuk 1 bulan obatnya. Nah, kemudian kita menghubungi keluarganya untuk kesiapan menjemput atau barangkali ada yang bisa kami kembalikan. Nah, ini khusus untuk yang Jawa Barat dan Banten. Karena provinsi lain kami merasa agak kesulitan karena dari 9 provinsi yang jauh-jauh lokasinya cukup terpencil, Pak. Jadi memuju, kemudian mereka jauh ke pedalaman sehingga resiko yang akan diambil mungkin agak besar kalau ketika kita memulangkan atau ketika PM itu akan pulang sendiri. Gitu Pak. Kemudian juga hari ini diharapkan tentunya setelah seminggu ini dari 41 orang keluarga hari ini sudah mulai ada yang menjemput Pak. Untuk Jawa Barat dan Banten hari ini mulai ada penjemputan. Kemudian kemungkinan sisanya itu ada sekitar 11 orang yang akan tinggal di balai. Sehingga untuk yang teman-teman pegawai yang bekerja dari rumah tentunya akan relatif menjadi sedikit juga. Yang jelas di sini bahwa mental tentunya berbeda dengan disabilitas yang lainnya, Pak. Jadi mereka memang harus tetap ada kegiatan, di mana kegiatan itu tentunya didampingi oleh Peksos, kemudian juga oleh instruktur, kemudian juga tentunya ada tenaga medis yang harus standby mendampingi untuk minum obatnya. Jadi sekitar 7 orang lah maksimal ada di balai untuk 2 minggu ke depan gitu, Pak. Kemudian juga mungkin untuk provinsi yang jauh tetap kami komunikasikan hal seperti ini, tapi melihat bahwa di kita juga di Palamarta ada layanan itu 3 bulan dan 6 bulan. Nah, kebetulan yang diselesaikan ini bahwa mereka layak pulang, layak dikembalikan setelah 3 bulan karena memang memenuhi persyaratan dan sudah banyak artinya memungkinkan dikembalikan ke keluarganya. Seperti itu barangkali Pak Dirjen, mohon izin. Itu kapasitas Palamarta berapa banyak? 110 Pak. 110. Andai kata nih, coba ya dilihat kemungkinannya. Kita menginvestigasi ada panti yang overload, over kapasitas. Ya, contoh yang digali. Apa itu yang Galuh, yang di Bekasi, ya, Bekasi, atau yang di Danmogot. Ya. Nah, itu dimungkinkan nggak untuk misalkan dirujuk ke Palamarta dalam situasi COVID ini ya, bukan situasi normal. Sehingga beban mereka nggak terlalu berat. Itu kan di sana tuh kayak entet pindang. Satu ruangan dimasukin mungkin 50 sampai bahkan puluhan PM. Ya, duduk berdiri itu ya. Tidur juga berdiri mereka. Jadi kalau mau diterapkan agar mereka melaksanakan social distancing, itu rasanya impossible. Tes suara saya enggak. Di luar aja banyak yang katakanlah di luar. Saya enggak tahu dengar apa enggak mereka. Dengar. Oh. Bu Arya. Iya. Dengar jelas. Oke. Cuma wajahnya baru sepotong lihat. Baik, kita lanjut ya. Coba Bu Neni, saya ingin dengar gambaran. Kemungkinan untuk menunjukkan. Karena arahan Pak Menteri kan agar Kemensos dengan balai-balainya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Mewakafkan, tanda petik kan. Mewakafkan balai untuk menjadi tempat karantina
Ini dalam konteks PM ya, memungkinkan untuk menjadi tempat perlindungan atau karantina sementara selama COVID ini berlangsung. Silakan Bu Neni. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Mohon izin, kapasitas tampung sekitar 110 ya Pak. Kemudian yang ada penghuni sekarang, PM sekarang ada sekitar 52 orang lagi. Kemudian rencana akan ada pemulangan kepada keluarga. Mungkin selisihnya barangkali bisa, karena kan tadi memang tidak harus tetap menjaga social distancing-nya Pak ya. Jadi mungkin satu kamar kan kami juga hanya diisi oleh maksimal 2 orang. Jadi mungkin kalaupun memang kebijakan pimpinan untuk bisa berkontribusi, mungkin jumlahnya juga menyesuaikan kamar barangkali Pak. Ya, oke. Coba dikaji ya. Dibicarakan dulu ya di Jadi kalau sementara ini Kepala Martra. Yang sistem barak masih kami pakai, tapi kembali kita mengacu kepada protokol kesehatan tentang COVID itu kan mungkin sekarang di barak itu hanya tinggal 3 orang ya, karena tadi memotong rantai itu. Nah, berarti kalau memang kembali ini sudah PM kami sudah kembali ke keluarganya dalam 2 minggu ke depan, kita pertimbangkan mungkin berapa yang bisa kami terima di sini dengan mengacu kepada protokol kesehatan tadi, tidak terlalu satu kamar mungkin 1 orang, di barak hanya 2 orang seperti itu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak juga Pak Dirjen, mohon izin. Iya. Jadi begini kebijakan saya, nanti kita akan coba petakan secara cepat ya, bukan petakan lama. Kaji cepat, rapid assessment, balai-balai kita yang menangani disabilitas, coba ya, dalam situasi sekarang kan banyak sekali panti-panti yang mengalami kondisi yang kurang memadai, kondisi buruk, terlalu padat. Nah, kita wakafkan tanda petik seperti arahan Pak Menteri untuk menjadi tempat karantina, tetapi bukan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi kalau Pala Marta ya nerima mental sesuai dengan yang ditangani selama ini. Jadi tidak rikuh, tidak menangani yang baru. Ya. Ya. Jadi saya kira pengalaman itu kan bisa dipakai. Ya. Bahwa kapasitasnya terbatas, ya kita sesuaikan, ya dipaksakan. Tapi kita ikut berkontribusi, ikut menyumbangkan ya resources yang kita miliki untuk kepentingan luas dalam situasi begini. Jadi siap ya Bu Neni ya? Ya Pak, insya Allah Pak. Kepala Balai lain Pak Darsono siap? Terima kasih. Pak Dar, mana suaranya Pak Dar? Coba mute-nya, unmute. Ini Wiata Guna. Ya Pak Dar. Mohon izin. Ya. Terdengar Pak. Terdengar kan apa yang disampaikan ke Bu Neni? Ya, terdengar Pak. Oke. Coba dikaji ya, berapa banyak kapasitas yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kalau memerlukan tempat karantina bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan peruntukannya. Pak Dar kan menangani disabilitas netra. Ya. Siap Pak. Ada ruang kosong? Kalau ruang Pak, kita memang kan ada kamar kan selama saat ini kita sedang memulangkan Pak yang ada selama untuk sementara ini. Jadi kalau terkait dengan ruang kosong yang ada di Wiataguna itu terkait dengan rencana rehab Pak, kemungkinan ya, itu yang kami mengatur. Kalau untuk kondisi saat ini mungkin masih bisa diatur Pak, beberapa ruang nanti kita akan cek ulang. Coba dikaji dulu ya. Iya. Kaji cepat ya, kaji cepat. Laporan saya ya, biar segera kita berbagi. Baik Pak Dirjen. Oke. Kepala balai lain mana yang datang? Bu Eva, siapa lagi yang datang? Ada dari Palembang, Bu Sari Pak. Bu Sari ini apa? Disabilitas apa Bu Sari? Fisik. Ya? Bu Sari. Halo Bu Sari. Ya, Assalamualaikum Pak Dirjen, Bu Direktur. Iya. Gimana penerapan ininya? Disabilitas fisik. Pencegahan COVID-nya gimana, Bu Sari? Kami sekarang sudah proses pemulangan PM hasil dari CC, kemudian sebelum pulang juga mereka sudah diperiksa dulu oleh dokter, bekerja sama dengan klinik yang ada di sini, dengan dokter umum, dan hak-hak mereka sebagai PM di sini juga sudah diberikan. Sekarang lagi proses untuk pencairan bantuan stimulannya Pak. Jadi
sampai hari ini baru pulang sebetulnya baru 5 orang untuk ke daerah Bangka dan Jambi. Hari ini sampai tanggal 1 mungkin masih ada proses pemulangan. Dan kami sudah kerjasama dengan Dinas Sosial setempat. Sudah ada pemberitahuan juga kalau untuk PM di sini. Terus atas kemungkinan untuk tempat karantina baru? Kalau untuk Tapi dengan PM yang sama, paling nggak penyandang disabilitas. Ya, dengan disabilitas fisik ya Pak ya. Kalau untuk tempat karantina, mungkin sebagai gambaran, kalau di Balai Budi Perkasa, kondisi kamarnya itu masih berbentuk barak, Pak. Masih berbentuk Oke, nggak apa-apa. Situasinya terpaksa begitu. Tapi social distancing diterapkan ya? Tetap kami menerapkan social distancing. Tetap seperti itu. Cuman mungkin agak kerepotannya, kalau kami masih agak kurang secara prasarana memang agak ketinggalan, jadi memang kurang begitu ini ya, kami juga masih agak kerepotan untuk anak-anak di sini, jadi masih banyak penyesuaian juga gitu Pak, terutama di aksesibilitas kami masih banyak perbaikan. Dikaji berapa potensi untuk di ini ya, tempat untuk karantina, berapa kapasitas maksimum untuk karantina? Baik Pak. Ya, nanti saya laporkan ke Pak Pre ini. Ya, siap. Oke, ada lagi Bu Eva? Nggak ada. Saya kira contoh ya itu 3, tolong kepala balai lain yang mendengar langsung membuat kajian cepat yang sesuai dengan spesifikasinya. Paling tidak forum hari ini kan sudah ada solusi walaupun belum signifikan, tapi paling tidak kita siap untuk menjadikan fasilitas pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, bisa berfungsi untuk karantina kalau diperlukan dalam situasi yang lebih gawat lagi ke depan. Termasuk nanti ini bisa memberi semangat pada LKS juga untuk berbagi beban atau juga membutuhkan keluarga masyarakat. Karena nggak mungkin juga kembalikan keluarga tanpa ada layanan lebih lanjut dari LKS, dari lembaga, dari tenaga ahli, ya, untuk kebutuhan khusus keluarga, untuk memberi pengasuhan pada anak-anaknya yang selama ini mungkin dititipkan, udah merasa bebas kan. Justru situasi sekarang jadi back to family. Baik, Mbak Arya atau siapa lagi yang mau kontribusi pemikiran, silakan. Ada Pak Ismail, ada Bu Titi. Ada Bu Arya. Apalagi tuh banyak. Pak Fadel, Bu Dwi Aryani tuh. Monggo, kalau ada yang aktif, lagi aktif, monggo. Halo? Ya, silakan. Silakan Mbak Arya. Halo? Ya, monggo. Halo. Silakan. Mbak Rati itu kali Bu, Mbak Arya. Iya, ini saya unmute Bu. Halo. Iya. Oh, belum bisa juga. Oh, di unmute tuh. Bu Arya di unmute. Nah. Halo? Ya, kedengar. Apakah mendengar suara saya? Iya, Ibu. Dengar. Ya, Pak Dirjen, selamat sore. Sore. Saya Arya Indrawati, Ketua Umum Pertuni. Oh ya, Pertuni. Pak Dirjen pasti belum kenal saya. Sekarang sudah kenal. kenal sekarang ya, Pak. Pak, saya tidak akan bicara panti, tapi... Ya, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Saya akan berbicara seperti yang saya share di grup bergerak untuk disabilitas. Seperti yang tadi sudah diangkat oleh Mbak Maulani, dampak ekonomi dari darurat COVID-19 pada tunanetra yang bekerja yang hidup dari penghasilan harian. Nah, itu sudah sejak Presiden mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah, social atau physical distancing, mereka sudah langsung terdampak sejak itu dan mereka sekarang tidak punya penghasilan. Nah, kami Pertuni secara swadaya sudah menggalang dukungan dari masyarakat.
Hanya tentu hasilnya masih sangat terbatas, sementara yang ditolong sangat banyak gitu. Keluhan-keluhan dari daerah-daerah sudah masuk ke WhatsApp saya, ke email saya, telepon ke saya, mengharapkan Pertuni melakukan sesuatu. Nah, kemarin ketika saya share pesan mengingatkan pemerintah, karena saya baca di kompas.com bahwa pemerintah akan mengucurkan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh darurat COVID-19. Tulisan singkat dari saya itu mengingatkan pemerintah bahwa supaya penyandang disabilitas ada di list pemerintah tersebut gitu. Dan waktu itu Pak Dirjen langsung respon minta dibantu dengan data kan. Iya, betul. Nah, saat ini Pertuni sudah memproses pendataan itu, Pak. Anggota-anggota kami yang terdampak secara ekonomi dari Aceh sampai Indonesia Timur sedang proses. Nah, apakah saya tidak tahu berita di Kompas itu diumumkan oleh Ketua BNPB kalau tidak salah. Iya, Pak Doni. Mungkin yang dikutip oleh Kompas. Nah, teman-teman di daerah bertanya nanti itu bagaimana penyalurannya. Mereka ingin dipastikan bahwa mereka betul-betul terjangkau oleh program pemerintah tersebut. Apakah langsung dari Kementerian Sosial ataukah lewat dinas-dinas sosial gitu. Dan seperti arahan Pak Dirjen di pesan grup WhatsApp bergerak untuk disabilitas, kan kami diminta untuk menyampaikan data tersebut kepada Bu Eva. Nah, nanti kalau misalnya Pertuni sudah siap, saya berikan deadline pada jajaran pengurus saya untuk menyampaikan ke DPP besok tanggal 31 Januari, malam hari deadline-nya. Nah, setelah itu lalu bagaimana, apakah Kementerian Sosial punya program seperti dulu pemerintahan Presiden SBY itu kalau misalnya harga minyak naik, ada BLT. Nah, apakah yang dimaksud BLT di berita di Kompas yang diumumkan oleh BNPB itu akan seperti itu atau bagaimana? Justru saya ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Demikian Pak Dirjen. Terima kasih Mbak Arya udah mengingatkan kepada saya juga. Sekarang udah kenal, sebelumnya belum kenal. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kenal lagi. Lebih kenal, iya. Jadi pertama kalau kebijakan BLT itu memang masih diformulasikan oleh Kemenku bersama Bappenas. Bahkan sudah rapat berkali-kali juga Pak Menteri. Tapi kalau dari sisi program yang sudah ada di Kemensos itu kan ada PKH, program Keluarga Harapan. Ada program sembako yang dulu namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Dan juga ada program-program bantuan yang disalurkan melalui Direktorat UEFA, Direktorat RSPD. Ya, saya lihat kok jumlahnya dikit ya, cuma berapa puluh ribu UEFA. Ada 1.400-an itu dari LKS dan dari PPDI 500, Pak. Enggak, yang existing, yang reguler. Oh, yang reguler itu 23.700. Ya, 23.000 yang disebut ASPD ya. Ya. Tuh. Nah, lalu ada di PKH itu ada keluarga yang tinggal bersama disabilitas berat. Nah, ini yang jadi kendala juga untuk yang netra. Karena definisi berat itu berarti ganda disabilitasnya. Ya, artinya hanya mampu rawat. Sementara netra kan tidak semua mampu rawat. Ada yang mampu latih, bahkan sudah bisa bekerja kan secara mandiri. Sehingga dapat dipastikan yang menerima PKH dari penyandang disabilitas, mungkin yang netra tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, yang kedua, sembako maupun PKH itu juga mengcover penyandang disabilitas yang termasuk kategori prasejahtera. Artinya yang
punya kemampuan terbatas secara ekonomi. Nah, itu berarti, dan juga sudah, masalahnya nih ya, sudah terdata, terregister, dan punya NIK. Tuh, yang ada di database Kemensos DTKS. Nah, jadi kalau ada, ini bukan hanya netra saja, ada penyandang disabilitas yang belum terrecord, belum terdata, atau belum punya NIK, dan belum tercantum di DTKS, ada risiko tidak menerima bantuan-bantuan dari pemerintah, semacam rencana BLT itu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena itu atas pertimbangan poin 1-2, saya mencoba berupaya untuk menyampaikan kepada Pak Menteri agar ada bantuan khusus untuk penyandang disabilitas.